Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tekanan zat cair. Dan dalam pertemuan ini kita lebih khususkan kepada tekanan hidrostatis. Ya, tekanan zat cair lebih khususnya adalah tekanan hidrostatis. Ya, sebelum kita membahas beberapa contoh soal, Bapak jelaskan sedikit rangkuman materinya ya. Tekanan zat cair, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang tidak bergerak atau diam pada suatu kedalaman tertentu. Ini salah satu kata kuncinya adalah kedalaman tertentu. Jadi beda kedalaman, beda besar tekanan yang dialami oleh benda. Beda kedalaman, beda tekanan hidrostatis yang dihasilkan oleh zat cair. Nah, tekanan yang diberikan zat cair pada kesetimbangan ini karena pengaruh gaya gravitasi. Jadi karena ada gaya gravitasi, jadi zat cair yang ada di atas benda yang mengalami tekanan memberikan tekanan kepada benda tersebut, ya. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh yang pertama massa jenis zat cair. Di sini dilambangkan oleh rho. Jadi massa jenis zat cair, setiap zat cair mempunyai massa jenis yang berbeda-beda. Contoh, air akan berbeda massa jenisnya dengan minyak, berbeda massa jenisnya dengan bensin. Jadi setiap jenis zat cair itu menentukan jenis zat cairnya. Nah, bagaimana pengaruh massa jenis zat cair terhadap tekanan hidrostatis? Semakin besar massa jenis, ya, semakin besar massa jenis rho, semakin besar tekanan yang dialami oleh benda. Dan sebaliknya, semakin kecil massa jenis, semakin kecil tekanan yang dialami oleh benda. Terus berikutnya, yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah kedalaman. Seperti tadi di awal sudah Bapak katakan, berbeda kedalaman maka akan berbeda pula besar tekanan yang dialami. Pengaruh kedalaman terhadap tekanan adalah semakin besar kedalaman, di sini dilambangkan dengan huruf H, semakin besar tekanan yang dialami oleh benda tersebut. Dan sebaliknya, semakin kecil kedalaman, maka akan semakin kecil pula tekanan yang dialami oleh benda. Jadi dia berbanding lurus, ya. Nah, secara matematis dapat dituliskan tekanan yang dialami, ya, kita lihat gambar ini. Tekanan yang dialami oleh ikan ini secara matematis bisa kita tuliskan dalam bentuk rumus P sama dengan rho kali G kali H. Sekali lagi, P sama dengan rho kali G kali H, di mana P itu adalah tekanan, satuannya Pascal, atau boleh juga satuan lainnya adalah Newton per meter persegi. Berikutnya rho adalah massa jenis zat cair, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Berikutnya adalah G. G ini adalah percepatan gravitasi atau konstanta gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Dan yang berikutnya adalah H. H ini
adalah kedalaman. Di sini dituliskan tinggi zat cair di atas benda M. Ya, untuk kedalaman, ya, kedalaman H, di sini H. Kedalaman H, kalau di gambar ini H itu adalah jarak dari permukaan air ke ikan. Nah, jarak ini adalah kedalaman. Berarti ini yang dimaksud dengan H, ya. Bukan kedalaman dari baknya, atau bukan juga jarak dari dasar bak ke ikan, bukan ini ya. Jadi H itulah adalah yang ini, jarak dari permukaan zat cair sampai ke benda yang mengalami tekanan. Di sini yang mengalami tekanannya adalah ikan. Jadi H itu kita tentukan dari jarak dari permukaan air sampai kepada ikan. Baik. Nah, untuk berikutnya kita akan coba membahas beberapa contoh soal. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita coba membahas beberapa contoh soal. Contoh soal pertama, kata soal perhatikan gambar. Ya, di sini kita lihat ada sebuah tempat air, atau kalau kita bisa contohkan sama dengan sebuah bak air, di mana di dalamnya ada seekor ikan. Kedalaman air dari bak air ini adalah 140 cm. Sementara ikan berada pada ketinggian 40 cm dari dasar bak, ya. Ini ketinggian ikan dan kedalaman airnya adalah 140 cm. Dari gambar ini kita bisa mengetahui kedalaman ikan berada. Jadi kedalaman ikan berada itu kita ukur dari permukaan zat cair sampai ke tempat ikan beradanya. Inilah yang disebut dengan kedalaman, ya. Kedalaman. Nanti dilambangkan dengan H, satuannya adalah meter. Jadi kalau dari gambar ini kita bisa menghitung kedalaman ikan berada, itu kedalaman ikan H, ya. Kedalaman ikan adalah kedalaman air atau bisa kita tulis di sini H0 dikurangi tinggi ikan dari dasar kolam, ya. Tinggi ikan dari dasar, atau kita kasih simbol di sini H1. Maka kedalaman ikan berada H sama dengan H0 dikurangi H1 sama dengan H0-nya 140 cm dikurangi 40 cm. Kita dapatkan di sini 100 cm atau sama juga dengan 1 meter. Ini yang kita ketahui yang pertama, ya. Jadi kita ketahui dari soal, dari gambar diketahui adalah kedalaman ikan. Kita lambangkan dengan H, nilainya itu adalah 1 meter. 1 meter. Terus dari soal yang dikatakan di soal, massa jenis, ya. Massa jenis air. Massa jenis air. Jadi kita ketahui yang berikutnya adalah
massa jenis air. Massa jenis dilambangkan dengan rho ya, rho bukan P. Dibacanya ini rho. Adalah 1000 kilogram per meter kubik. Terus dari soal juga dikatakan, kita ketahui percepatan gravitasi ya, percepatan gravitasi adalah 10 Newton per kilogram. Di sini kita tulis percepatan gravitasi sama dengan 10 Newton per kilogram. Nah, yang ditanyanya adalah tekanan hidrostatis yang dialami atau yang diterima oleh ikan. Jadi ditanya adalah tekanan hidrostatis atau kita lambangkan dengan P, besarnya berapa. Nah, untuk menghitung tekanan yang dialami ikan, kita punya rumus P sama dengan rho dikali G dikali H, di mana rho besarnya adalah 1000 kg per meter kubik. Kita tulis di sini rho besarnya 1000 kg per meter kubik kali G ya, G atau percepatan gravitasi besarnya 10 Newton per kilogram. Di sini kita tulis G besarnya 10 Newton per kilogram kali H, kedalaman ikan. Kita punya di sini sudah kita hitung, kedalaman ikan adalah 1 meter ya, 1 meter. Maka di sini kita tulis dikali 1 meter. Nah, untuk memudahkan kita menghitung dan tidak bingung dengan satuannya, semua angka kita pindahkan ke depan. 1000 ya, yang ini kali 10 yang ini kali 1 meter 1 yang ini kali, baru satuannya kita tulis di belakang. Satuan yang pertama adalah kilogram per meter kubik, kilogram per meter kubik, kali satuan kedua adalah Newton per kilogram, Newton per kilogram. Satuan ketiga adalah meter. Nah, untuk satuan ini ada kilogram di atas dan ada kilogram di bawah, ini bisa saling menghilangkan. Terus ada meter di atas dan meter di bawah, kita coret meternya, pangkat yang di bawah berubah menjadi pangkat 2. Maka hasilnya adalah 1000 kali 10 adalah 10.000 kali 1 berarti 10.000. Satuannya tinggal N dan M pangkat 2. N per M pangkat 2. Atau boleh juga kita tulis 10.000 Newton per meter persegi ya. Nah, ini jawabannya. Jadi besar tekanan yang dialami oleh ikan adalah 10.000 Newton per meter persegi. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang
kedua. Kata soal, seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Kedalaman 3 meter. Artinya orangnya berada pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan air. Maka di sini bisa kita langsung tulis diketahui kedalaman, lambangnya H, besarnya 3 meter. Terus di soal juga dikatakan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Di sini kita ketahui massa jenis air, lambangnya adalah Rho, besarnya 1000 kg per meter kubik. Terus katanya juga konstanta gravitasi atau G adalah 10 Newton per kilogram. Berarti gravitasi, percepatan gravitasi besarnya adalah 10 Newton per kilogram. Nah, ditanyanya adalah besar tekanan hidrostatisnya. Berapa besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh orang tersebut? Berarti ditanyanya tekanan hidrostatis, lambangnya P, besarnya berapa? Ini yang kita cari. Nah, kita punya rumus P sama dengan Rho kali G kali H. Rho kali G kali H. Rho besarnya 1000 kg per meter kubik. Kita tulis di sini 1000 kg per meter kubik kali G besarnya 10 Newton per kilogram. Ini lupa lagi nulisnya G ya. Ini satuan lambangnya G. 10 Newton per kilogram kali kedalamannya H ya 3 meter 3 M. Nah, berarti contoh soal yang pertama tadi untuk memudahkan menghitung, angka kita kedepankan 1000 kali 10 kali 3 kali satuannya kilogram per meter persegi kali Newton per kilogram ya, Newton per kilogram yang mana? Yang ini ya, yang ini kali satuan yang terakhir adalah M, meter. Nah, ini ada kilogram bisa kita coret, M kita coret 1, ini kita coret pangkatnya 1 jadi jangan pangkat 2. Maka hasilnya adalah 1000 kali 10 10.000 kali 3 30.000 N per M pangkat 2. Atau boleh juga kita tulis sama dengan 30.000 Newton per meter persegi ya. Jadi jawabannya adalah 30.000 Newton per meter persegi.
Nah, sekarang kita lihat contoh soal nomor 3 ya. Perhatikan gambar. Jadi kita lihat dulu gambar. Pada gambar ini ada sebuah wadah yang diisi air. Kedalaman airnya adalah 14 cm. Ini kedalaman air 14 cm. Sementara ada seekor ikan, ya ini seekor ikan berada pada posisi 4 cm dari dasar kolam. 4 cm, ini 4 cm dari dasar kolam. Berarti kedalaman ikan ini, ya kedalaman ikan atau H bisa kita hitung. Maka kedalaman ikan adalah H besarnya 14 cm dikurang 4 cm. Kita dapat 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. Ya. 0,1 meter. Berarti yang pertama yang kita ketahui, yang pertama adalah kedalaman. Lambangnya H besarnya, kedalaman H besarnya 0,1 meter. Terus dari soal kita ketahui percepatan gravitasi bumi besarnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kita tulis percepatan gravitasi dilambangkan dengan G besarnya 10 meter per sekon kuadrat, atau bisa juga kita tulis 10 Newton per kilogram. Terus berikutnya dari soal, dari gambar yang ada kita dapat ya massa jenis zat cair. Sini kita tulis massa jenis zat cair atau air. Besarnya, lambangnya adalah Rho, besarnya adalah 1000 kilogram per meter kubik. Terus yang ditanyakan di soal adalah tentukan tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Jadi ditanya tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Tekanan hidrostatis lambangnya P. P besarnya sama dengan titik. Nah, untuk menghitung P, kita punya rumus P sama dengan Rho kali G kali H. Maka kita masukkan nilainya. Rho nilainya adalah, ya ini Rho nilainya 1000 kg per meter kubik. Rho nilainya 1000 kg per meter pangkat 3 kali G percepatan gravitasi adalah 10 Newton per kilogram kali kedalamannya kita dapat tadi adalah 0,1
meter yang ini ya, kali 0,1 meter. Nah, untuk memudahkan penghitungan, angkanya kita bawa ke depan 1000 yang ini kali yang ini 10 kali yang ini 0,1 baru satuannya kali yang ini kilogram per meter kubik kali yang ini newton per kilogram kali yang ini meter ya. Untuk satuan di atas ada kilogram, di bawah ada kilogram, bisa kita coret. Di atas ada meter, di bawah ada meter, ini saja kita coret. Pangkatnya berubah menjadi pangkat 2. Nah, sekarang untuk memudahkan penghitungan, yang pertama kita kalikan adalah 10 kali 0,1. 10 kali 0,1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0. Tambahkan 0, 1 tambah 0, 1, 0. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka, yang ini saja. Maka kita pindahkan dari sini, hitung 1 ya. Ini 0, 1, 0. Ini sama juga dengan 1. Nah, ini nilainya adalah 1. Sekarang 1 kali 1000 kita dapat 1000 ya. Satuannya tinggal N per M persegi, atau boleh juga kita tulis 1000 Newton per meter persegi. Jadi seginilah tekanan yang dialami oleh ikan. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah pembahasan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian mengerti dan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di komentar di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.